Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Dian Pangesti, mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi kuliah daring mata kuliah ekonomi dan perancangan sistem topik biomekanika. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Komariati Soliha STMKes yang telah membimbing saya pada mata kuliah ekonomi dan perancangan sistem di semester ini. Jadi, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal analisa biomekanika kerja dan lingkungan fisik kerja terhadap kepuasan kerja pegawai yang merupakan jurnal dua. Rek sumpah, ini gak iso tak lalik di hide gambari. Aku kudu ndelok raimu. Gambarnya sama kalau di hide nggak kemuncul anjing. Tahu gue sih, nggak tahu sih. Yuk, jadi lelok lah. Lo fokus itu aja. Sorry yo guys. Oke, last. Jadi untuk ulang. Jadi untuk Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal mengenai analisa biomekanika kerja dan lingkungan fisik kerja terhadap kepuasan kerja pegawai yang merupakan jurnal volume 2 nomor 1 tahun 2019 oleh Andri Septianto STMM. Nah, latar belakang penulisan jurnal ini yaitu berdasarkan data dari Departemen Kesehatan yang dilakukan di Indonesia, itu didapatkan bahwa penyakit atau cedera yang disebabkan oleh kerja itu kebanyakan merupakan cedera muskuloskeletal. Nah, cedera muskuloskeletal ini merupakan cedera yang berkaitan dengan otot. Jadi di Indonesia itu presentasi penyakit yang disebabkan oleh kerja itu kebanyakan merupakan cedera muskuloskeletal. Nah, untuk metode dan teknik pengukuran dari penelitian ini yaitu yang pertama, tempat penelitian dilakukan di Sekolah Madrasah Ma'arif NU Cipakem yang terletak di Jalan Raya Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri yaitu merupakan postur tubuh pegawai pada saat melakukan aktivitas kerja. Yang ketiga yaitu untuk metode penelitiannya, yang pertama itu metode deskriptif. Jadi, metode deskriptif ini dilakukan dengan cara mengambil data kualitatif yang dikuantitatifkan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu metode kasus atau lapangan, yaitu mengambil data secara langsung pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu metode historikal, yaitu mengambil data-data sebelumnya untuk menguatkan data yang ada. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam mengolah data yang telah diambil itu dilakukan dengan cara menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment, yaitu dengan cara membagi dua grup, yaitu grup A dan grup B yang terdiri dari yang sudah tertera pada kolom tersebut. Jadi pada penilaian tersebut dilakukan penilaian sedemikian rupa berdasarkan dengan metode Rapid Entire Body Assessment yang didapatkan skor terakhir yaitu 10 REBA. Yang kedua yaitu penilaian aspek kepuasan kerja dengan skala penilaian ekspresi wajah. Jadi untuk aspek penilaian aspek yang kedua ini dilakukan dengan melakukan penilaian pada 4 kondisi yang sudah ada pada tabel tersebut. Nah, untuk skala penilaiannya itu dilakukan dengan 5 skala, yaitu SG yang merupakan sangat gembira, G itu gembira, N itu normal, C itu cemberut, SC itu sangat cemberut. Nah, untuk hasil rekapitulasi data jawaban responden itu dihasilkan pada tabel yang kedua ini. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, aspek cahaya dan suara. Nah, untuk aspek cahaya dan suara ini, peneliti mengamati intensitas cahaya yang ada pada lingkungan kerja dan intensitas kebisingan suara yang ada pada lingkungan kerja.
Nah, yang intensitas cahaya dilakukan dengan beberapa formula yang sudah ada pada kolom tersebut, yaitu dicari tahu intensitas ruangan, flux cahaya, faktor ruangan, dan jumlah titik lampu yang akan disimpulkan untuk dinilai intensitas cahaya pada lingkungan kerja tersebut. Dan yang kedua yaitu menilai kebisingan suara dengan formula yang ada pada kolom tersebut. Yang terakhir yaitu hasil perhitungan. Jadi pada hasil perhitungan ini peneliti menyimpulkan data kualitatif aspek kepuasan kerja dengan skala penilaian ekspresi wajah ini disimpulkan dengan menjadikan data tersebut menjadi kuantitatif. Nah, dapat disimpulkan yaitu tingkat kepuasan kerja yaitu sebesar yang tertera pada kolom tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut, yang pertama yaitu kondisi berada pada level risiko yang tinggi. Jadi pada kesimpulan yang pertama ini didapatkan dari hasil perhitungan tingkat tingkat REBA yaitu Rapid Body Assessment ini itu dinilai bahwa kondisi berada pada level risiko yang tinggi. Yang tadi REBA-nya ketemu 10 itu merupakan level risiko yang tinggi. Jadi sebaiknya lingkungan kerja seperti tempat duduk atau table atau mejanya itu harus disesuaikan secara benar, yaitu dengan antropometri. Yang kedua yaitu tingkat pencahayaan dan kebisingan itu belum memenuhi standar. Jadi tingkat pencahayaannya itu cenderung kurang dan untuk kebisingannya itu juga terlalu keras atau terlalu kuat dan mengganggu pegawai. Dan yang terakhir yaitu tingkat kepuasan kerja pegawai sebesar 66. Itu kalau saya simpulkan 66% itu lumayan cukup sedikit, jadi harus dilakukan peningkatan lebih. Ini merupakan daftar pustaka dari jurnal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaan tersebut pada email saya atau Instagram saya yang sudah tertera pada presentasi saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.